Berbahaya ketika ya sudah sharingnya tuh sampai hal-hal yang nggak terkontrol. Akhirnya dia nggak punya boundaries antara hal-hal yang seharusnya dia keep untuk dirinya sendiri dengan hal yang bisa di-share ke media sosial. Apalagi sekarang kita tahu ada banyak base ya di Twitter itu. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Halo, apa kabar kamu? Aku Iko Anata di podcast Anyaman Jiwa. Kali ini kita ngebahas tentang, wah ini banyak nih, oversharing di sosial media. Ini mungkin banyak ya kamu lihat dari teman-teman kamu gitu ya. Mungkin lagi ada di fase hubungannya lagi baik gitu, atau mungkin lagi senang-senangnya gitu sama pasangan gitu, atau mungkin punya kesuksesan yang kita sudah punya gitu. Jadi kayaknya seru juga nih ya untuk ngepost gitu. Tapi ada juga sampai yang punya second account buat curhat gitu tepatnya ya. Tapi daripada kita bertanya-tanya gitu ya, baik nggak ya gitu, atau nggak malah lebih buruk gitu, terlalu oversharing. Kita langsung tanya aja yuk sama Mbak Ernestine Oktaviana, Master Psikolog Dir Astrid. Halo Mbak Ernestine. Halo. Apa kabarnya? Baik. Pasti harus baik. Mbak, ini kan aku sempat baca-baca gitu ya di artikel Halo Sehat. Ternyata kalau pamer kemesraan di sosial media ternyata tidak benar-benar bahagia. Nah, menurut Mbak Ernestine gimana? Setuju nggak sama riset seperti itu? Apalagi kan sekarang stereotipnya itu kan kayaknya ajangnya esensi gitu ya kalau misalkan posting di sosial media gitu. Oke, baik. Jadi sosial media itu ada fungsinya buat apa sih? Kan memang untuk terkoneksi dengan orang lain ya. Dan intensi dari orang yang bikin posting itu kita nggak pernah benar-benar tahu tujuannya dia posting itu untuk apa. Bisa memang kalau orang yang profesional ya, maksudnya dalam konteks itu memang untuk pekerjaan, untuk portofolio pekerjaannya dia. Sementara kalau untuk yang lagi itu ya dalam fase honeymoon kayak gitu, itu mungkin akan memportofoliokan hubungan yang sangat indah kayak gitu kan. Mungkin di awal-awal memang untuk mendokumentasikan hubungan percintaan yang sedang berkembang kayak gitu. Tapi apakah bisa dibilang ketika mereka rajin posting itu malah menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak bahagia ya? Belum tentu juga. Jadi memang kita nggak pernah benar-benar bisa mengontrol intensi dari orang lain. Yang bisa kita kontrol kan ya gimana kita merespon ini. Mungkin karena kita sudah baca si artikel itu tadi, akhirnya malah mikir, wah ini teman-teman gue banyak nih yang posting mereka lagi romantisan pada gak bahagia semua. Nah belum tentu kayak gitu juga kan. Jadi memang bisa dibilang orang posting di sosial media itu untuk pamer gitu kan, untuk menunjukkan sesuatu. Tapi ketika mereka dibilang kurang bahagia, ya belum tentu juga. Memang ada kalanya orang ingin membagikan kebahagiaannya, ada juga orang yang ingin menutupi sesuatu ya akhirnya ditunjukkan dengan mereka baik-baik saja padahal sebenarnya enggak. Jadi ya kita nggak pernah benar-benar tahu nih kejadiannya apa. Kalau pengen tahu ya ditanyain aja, are you okay with your relationship kayak gitu. Iya, berarti memang harus melalui riset dulu ya. Atau mungkin misalkan contoh aku konsultasi ke Mbak Ernestine, atau enggak mungkin Mbak Ernestine lagi riset baru menemukan oh bahwa kebanyakan pasangan seperti ini gitu ya. Jadi belum tentu terjadi gitu ya. Oke, nah kan biasanya kalau kita di dalam hubungan gitu ya harus diekspos biar oh dia nganggap aku gitu, oh dia benar-benar cinta gitu. Tapi ada juga yang apaan sih, ngapain sih gitu, berlebihan banget. Nah gimana cara kita untuk menghadapin pasangan yang malah kayak pengen oversharing gitu, untuk ngepost terus? Oke, kebutuhan untuk oversharing ya. Saya sering ngomongin ini ketika kita diskusi tentang apapun. Ketika kita melakukan sesuatu itu basisnya adalah adanya kebutuhan. Bahkan ketika orang oversharing pun berarti ada kebutuhan untuk sharing. Nah, kenapa kok bisa over? Kita mesti mundur dulu nih. Berarti ada kebutuhan-kebutuhan di masa lalu yang nggak terpenuhi sehingga di masa kini dia akhirnya oversharing. Sama kalau kita isi gelas gitu kan, airnya tumpah terus karena memang kita nggak pernah terpenuhi kebutuhannya. Jadi ketika sekalinya dapat kesempatan untuk ngisi gelas itu, akhirnya sampai tumpah-tumpah, sampai oversharing itu tadi. Mungkin di masa lalu dia jarang mendapatkan validasi dari orang tuanya atau dari orang-orang sekitar, sehingga ada kebutuhan untuk bisa divalidasi oleh orang lain dengan pamer, ini loh gue punya pacar gue perhatian, tunjukin nih, lihat semuanya. Jadi akhirnya dia butuh untuk bisa menunjukkan kemesraannya itu ke orang lain supaya bisa mendapatkan validasi. Tapi kita nggak pernah benar-benar tahu ya alasan seseorang itu kenapa dia bisa oversharing. Nah kan intensinya tuh juga kita nggak tahu apakah memang dia tuh oversharing karena butuh validasi dari orang lain untuk menunjukkan bahwa relasi dia sama pasangannya tuh baik-baik aja, atau karena justru dia butuh untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam relasinya dia, atau ya memang dia dibesarkan dengan cara untuk mengapresiasi orang ya dengan cara menunjukkan hal-hal itu ke orang lain. Jadi ya we never really knows. Jadi memang harus perlu ditanyakan gitu. Berarti gimana bisa dibilang bahaya nggak? Maksudnya untuk kita sendiri gitu yang terlalu over
luar gitu. Terus gimana cara ngurangin oversharing kita gitu? Kalau kita ngomongin bahaya apa enggak, sebenarnya ketika melakukan sesuatu dan itu nggak merugikan siapapun, nggak merugikan diri kita sendiri, nggak merugikan orang lain, nggak merusak reputasi kita, jadi sebenarnya nggak masalah ya. Tapi ketika akhirnya ada orang yang protes dan merasa terganggu, jadi kita juga perlu untuk refleksi apa yang kita lakukan ini. Kalau kita lihat dari sudut pandang orang yang merhatiin gitu loh, orang bakalan sebel nggak sih melihatnya kalau terus-terusan. Tapi mungkin juga orang itu nggak akan ya cuek-cuek aja ya, gue nggak ngeganggu ya udah, gue nggak ngerasa butuh untuk refleksikan diri gitu ya. Kita nggak pernah bisa ngontrol orang lain juga kan. Nah, kapan ini berbahaya? Berbahaya ketika ya sudah sharingnya tuh sampai hal-hal yang nggak terkontrol. Akhirnya dia nggak punya boundaries antara hal-hal yang seharusnya dia keep untuk dirinya sendiri dengan hal yang bisa di-share ke media sosial. Apalagi sekarang kita tahu ada banyak base ya di Twitter itu, orang bisa dengan anonim nge-screenshot hubungan atau chatnya mereka dengan pasangannya, chatnya dengan temannya, chatnya dengan orang tuanya. Itu kan bisa sebenarnya dianggap sebagai oversharing. Tapi jadi nggak berbahaya karena bersembunyi di balik anonimitas. Bahayanya oversharing apa? Orang lain jadi tahu dong kita punya konflik apa dengan orang lain, kita punya hubungan seperti apa dengan orang lain, dan kita nggak bisa ngontrol juga orang lain akan berpikir apa. Mungkin sebenarnya yang kita sharingkan itu hal yang normal atau benign gitu ya, cuman kayak jokes-jokes aja, tapi orang lain mungkin bisa mikir, wah ternyata jokesnya garing kayak gitu ya, atau wah ternyata hubungannya dia sama pacarnya kayaknya punya daddy issue deh. Kita kan nggak bisa ngontrol orang itu bakalan mikir apa. Jadi memang kudu ada boundaries ketika kita mau sharing sesuatu ke media sosial. Oke. Mbak, ini kan banyak ya, teman aku juga pernah gitu. Akhirnya tuh orang tuh buat akun sosmed 2. Dia bilang yang satu buat cerita gitu. Terus yang satu versi yang first account-nya ini buat dijadiin portofolio, mungkin buat kerjaan atau apa gitu. Nah, itu gimana Mbak? Atau mungkin itu bisa juga dianggap gangguan kesehatan mental, atau mungkin ini berbahaya juga gitu. Karena kan mungkin yang second account ini khusus untuk cerita gitu. Yang tadi Mbak Ernestine bilang untuk kayak curahin hatinya gitu, apapun itu di situ. Second account ini biasanya tertutup ya. Jadi misalnya kita memang cuma bikin account anonim, kita nggak tahu, kita nggak follow siapa-siapa, terus kita cuma cerita-cerita doang. Jadi kayak tempat buat buang sampah gitu. Nggak masalah kan, nggak merugikan siapapun. Dibilang kondisi kesehatan mental pun nggak juga, karena dia akhirnya justru bisa coping kan dengan masalah-masalahnya itu, dia ceritakan, dia dump di second account-nya dia yang memang khusus buat curhat dan nyampah gitu. Mungkin akan jadi bermasalah ketika account-nya itu ketahuan oleh orang lain. Mungkin nggak tahu ceritanya gimana, nggak di-lock atau gimana kayak gitu ya, atau pas lagi dia buka account terus ada orang yang random cari-cari terus nemu account-nya dia gitu. Jadi sebenarnya nggak berbahaya asal si orang yang punya second account ini bisa tetap menjaga privasinya dia. Memang kadang-kadang kita butuh kok untuk bikin second account, karena itu waktunya kita untuk jadi diri sendiri di sosial media. Karena ketika kita punya sosial media, fungsinya banyak kan, entah itu untuk promosi diri kita sendiri, untuk self branding gitu ya, untuk branding diri kita sendiri seperti apa. Kalau orang-orang yang profesional kan justru butuh banget tuh untuk mengkotak-kotakkan kehidupan pribadinya dia sama kehidupan profesionalnya dia. Kalau semuanya ditunjukin ke media, ke orang lain dalam account yang sama, akhirnya kan nggak ada batasan kapan dia jadi dirinya sendiri, kapan dia jadi public figure, atau kapan dia bekerja seperti itu. Makanya kadang-kadang second account itu dibutuhkan juga untuk bisa tetap waras gitu ya di dunia sosial media yang sangat kadang-kadang chaotic ini. Oke, siap, benar. Nah, buat Mbak Ernestine sendiri gitu ya, gimana cara kita tuh mungkin udah sadar gitu, aduh gue kayaknya terlalu oversharing gitu, mungkin aduh kok orang jadi banyak tahu ya gitu, aduh kok gue dibilang terlalu sedih mulu ya karena selalu curhat di sosial media gitu. Gimana caranya kita tuh menerima atau menghadapi hal yang tadi tersebut, sudah di-mention juga sama teman-teman kita gitu, atau ngerasa nyesel gitu ya, waduh gue terlalu expose, terlalu banyak nih di sosial media. Nah, itu gimana tuh Mbak caranya nerima kita? Kesadaran bahwa diri sendiri itu mengalami sesuatu itu adalah hal yang bagus banget. Ketika kita punya awareness, berarti itu sudah one step ahead menuju kondisi yang lebih baik. Ketika nyadar, oh ternyata gue selama ini oversharing ya, berarti udah tahu, oh ini perilakunya kayaknya udah mulai perlu dievaluasi, mungkin akan mengarah ke tindakan-tindakan yang kalau dilakukan terus akan jadi negatif atau berdampak buruk ke diri sendiri. Adanya awareness itu akan mengarahkan ke acceptance. Kalau misalnya dia lagi bermasalah secara kesehatan mental, mungkin makanya dia oversharing terkait masalah-masalahnya dia. Nah, ketika sudah punya awareness, sudah punya acceptance, yang bisa dilakukan berikutnya adalah menetralisir dari pikiran-pikirannya dia itu. Oke, kenapa kok bisa oversharing terus ya? Apakah aku beneran sedih? Apakah aku beneran butuh didengarkan? Apakah aku ternyata kesepian? Makanya aku cerita ke siapapun yang nge-reply aku bakalan balesin lagi, siapapun yang nge-like akan memberikan kebahagiaan buat aku, kayak gitu. Jadi itu saatnya untuk mengevaluasi lagi kenapa
kenapa sih kok aku oversharing? Lalu apa yang bisa aku lakukan kemudian dari oversharing ini biar aku nggak oversharing lagi? Mungkin curhat ke orang yang tepat, atau menyelesaikan dulu masalahnya, atau mungkin ke psikolog supaya bisa dibantu untuk menyelesaikan akar dari permasalahannya. Oke, terakhir nih Mbak Ernestine, ada nggak pesan buat pendengar Anyaman Jiwa atau Sobat Medio mengenai oversharing ini? Silahkan Mbak Ernestine. Menurut teman-teman sendiri oversharing itu apa sih? Lalu ketika teman-teman sudah mulai merasa oversharing, coba teman-teman ingat-ingat lagi. Kenapa kok mulai oversharing? Sumber masalahnya apa? Dan apakah ketika teman-teman oversharing ini memang memberikan dampak negatif atau dampak positif ke teman-teman? Ketika oversharing ini mulai memunculkan dampak negatif, berarti teman-teman perlu mengevaluasi sumber permasalahannya apa, lalu apa yang bisa dilakukan ketika menghadapi masalah itu nantinya. Tapi ketika oversharing itu nggak ada dampak negatifnya, misalnya memang oversharingnya di second account ya nggak merugikan siapa-siapa, ya dilakukan aja selama bisa memberikan kenyamanan buat teman-teman. Jadi lihat sisi positif dan negatifnya. Kalau itu sudah mulai mengarah ke hal-hal yang berdampak negatif, yuk dievaluasi supaya teman-teman bisa mulai menentukan perilaku apa yang lebih efektif untuk menghadapi masalah instead of cuman oversharing aja gitu. Oke, berarti itu ya Sobat Medio, ternyata oversharing belum tentu bahaya juga. Jadi tergantung nih dari efek dari kamu sendiri, atau mungkin orang sudah mulai mention atau enggak nih. Kalau misalkan biasa aja ya sudah, berarti sudah aman gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ernestine sudah ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Medio dan pendengar Anyaman Jiwa yang sudah dengerin. Dan kalau misalnya pas banget di sosmed nggak bisa curhat gitu ya, di teman juga nggak bisa, ya udah langsung aja nih konsultasi sama Mbak Ernestine gitu ya, curhat sama Mbak Ernestine di dearastrid.com. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.